Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa amadana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. 3 minggu yang lalu masih membahas tentang perkara yaitu syarat-syarat sholat. Syarat sholat kalau nggak salah nomor 10, tentang bagaimana kemarin itu Fathul Kalam ya. Terlalu berapa banyak bicara dalam sholat. Jadi ketika sholat orang yang bicara satu huruf yang dapat dimengerti atau 2 huruf maka batal sholatnya. Bila idrik dengan tidak ada huruf ya. Lalu yang ke-11 ada asyatul hadi asyara. Syarat sahnya sholat yang ke-11 adalah tarkul af'al al-katsirah, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang banyak atau pergerakan-pergerakan yang banyak. Jadi mulai tuh lagi sholat joget ya, sholat joget tarkul af'al al-katsirah itu judul awal. Jadi sholat apabila melakukan perbuatan ya dalam satu rukun banyak. Jadi banyak itu kalau dalam bahasa Arab lebih dari 2 itu banyak. Kalau dalam bahasa Inggris lebih dari 1 itu jamak. Jadi gitu kan? Ya, kalau bahasa Inggris jamak itu lebih dari 1. Kalau bahasa Arab lebih dari 2 itu jamak, namanya banyak. Ya, gitu. Kullatin dalal aktsara min isnaini. Setiap kalimat yang menunjukkan lebih dari 2 itu banyak ya. Berarti 3. Dikatakan 3 sudah banyak. Sekarang bagaimana kalau zada ruku'an, dan andaikan seorang yang sholat menambah ruku' au ghairuhu atau selain daripada ruku' minal arkani dari beberapa rukun batalat, maka batal sholatnya in ta'ammadahu apabila dia dengan sengaja menambahkan ruku'nya. Jadi sholat nggak mau sama yang lain rukunya sekali 1 rakaat dia pengen 2 dia tambahin biar kelihatannya hebatan. Batal ketika menambahkan ruku, tidak ada udzur dan sengaja menambahkan ruku. Ingat, harus perlu digarisbawahi in ta'ammadahu, kalau ia sengaja nambahinnya ya, nambahin ruku atau selain daripada ruku, sujud atau apa lagi iktidal dan lain-lain sebagainya, dia nambahin dengan sengaja maka batal sholatnya. Terus kemudian apa? Ya, ini yang maksudnya ini tadi. Au fikri salasata af'alin mutawaliyatin kasalasati khutwatin au hakatin di ghairil hasab. Atau orang yang lagi sholat melakukan 3 kali perbuatan, 3 kali perbuatan mutawaliyatin yang berturut-turut, 3 kali berturut-turut lagi ruku, dia melakukan perbuatan pergerakan 3 kali berturut-turut dalam ruku. Ruku itu hitungnya 1 rukun. Maka ketika melakukan perbuatan 1 rukun 3 kali perbuatan itu dianggapnya tadi batal. Kalau di sini dicontohkan au fikri salasata af'alin mutawaliyatin. Seperti apa? Kasalasati khutwatin, seperti 3 langkah. Langkah. Nah, 3 langkah ya. 1, 2, 3. Berarti langkah 3. Ada orang di depan satu masih dalam keadaan baca surat ya, berdiri baca surat Fatihah dan surat itu. Di depan ada yang kosong, ada bolong semua itu ngaji. Dia orang pas 1. Masuk
lagi dia melangkah lagi terus, melangkah lagi masih dalam keadaan berdiri, batal sholatnya. Maka itu lebih dari 3 orang pada banyak. Salah aja dibagi mau dilangkahin juga. Jadi 3 kali pergerakan dalam satu rukun itu batal. Au hakatin fi ghairil hazali. Au hakatin atau menggaruk. Menggaruk tuh yang sering dikali garuk dong. Lalu ini diam lagi, masih dalam keadaan itu diam garuk lagi. Masih garuk, dia garuk lagi. Batal yang ketiganya itu dianggap batal. Itu pun ya. Atau garukan fi ghairil hazali. Ternyata 3 kali garukan juga tidak membatalkan. Nah, selain orang yang kudis. Jadi mungkin kudis itu gak keluar kali ya. Jadi gak tahan. Maka dianggapnya orang yang selain daripada orang yang kudis. Garukan biasa 3 kali batal. Berarti ada yang namanya ini, ada yang bisa tidak membatalkan. Buat siapa digarukan banyak itu? Bagi orang kudis. Maka kalau pengen sholat nggak batal, garuknya banyak, ya kudis saja. Kayak gitu ya. Agak laku nih. Ya, jadi ternyata kudis mungkin ini dikatakan kudis itu ternyata gatal banget, nggak ketahan kalau lagi sholat mungkin. Kudis itu orang nggak buka mulut bawaannya, nggak ketahan begitu, maka ini ada mazurnya. Ternyata yang kudis tidak dianggap selain daripada hakatin itu, garukan yang dianggap orang itu garuk mungkin dia. Kemudian ada lagi yang membatalkan sholat, au wasaba wasbatan fahisyatan, atau melangkahnya enggak biasa, tapi melompat dengan apa? Fahisyah itu melompat dengan lompatan yang banyak. Bukan itu banyak apa? Banyak. Jauh, ya. Jauh itu. Walaupun 1 kali lompat yang langkahin kalian lah, paham dah gitu ya? Misalkan harus habis dia langsung langkahin, langsung dilaksanakan kepala. Nah itu benar, supaya enggak main di jalan aja perlu dilangkahin di sono. Nah itu namanya bahwa sabah wasbatan fahisyatan, melompat dengan lompatan yang sangat. Nah itu batal. Atau ternyata enggak begitu aja, audoroba dorbatan mufriqatan, atau ternyata dia pukul dengan pukulan yang jauh. Kalau di sholat ada orang pojok ketembangan, ya itu pun batolat, sawaun, sama aja dia batal sholatnya karena amidan au nasiyan. Ingat nih, ini ada garis bawahi, karena amidan au nasiyan, walaupun dalam keadaan yang sengaja ataupun lupa. Tuh, garuk 3 kali tanpa ada uzur, dia garuk 3 kali, lupa ataupun sengaja, batal. Melangkah 3 kali, ya artinya 3 kali dalam satu rukun ya. Kalau misalkan garuk 1 rukun, setelah itu dia tidak, itu berbeda rukun namanya. Terus dia sujud lagi, garuk lagi sekali, itu beda rukun lagi namanya, dan begitu. Yang maksudnya 1 rukun itu adalah ketika dalam keadaan berdiri. Ini kan rukun paling panjang itu rukun berdiri kan. Karena rukun bacaan surat itu paling lama tuh di situ kan. Kalau rukun mungkin garuk pada boleh langsung tidak, mungkin seperti itu. Ntar diajarin bagaimana cara supaya tidak garuk itu nggak batal. Artinya dalam keadaan lupa maupun sengaja itu tetap yang namanya tadi disebutkan itu batal. Nah sekarang wala yadurru, dan tidak berbahaya al-fi'lul qalil, yaitu melakukan perbuatan yang kecil. Wala harakatun khafifatun, dan juga tidak bahaya melakukan pergerakan yang ringan. Wa in kasurat, walaupun banyak. Jadi artinya nggak batal ya. Kalau tadi kan 3 kali aja batal. Sekarang walaupun banyak, yang penting gerakannya gerakan ringan, maka tidak batal. Wa in kasurat, walaupun banyak. Seperti apa?
Kata rikil asobi'i seperti menggerakkan jari-jari. Bukan ada orang yang asyhadu an la ilaha illallah mutar. Ini gerak dulu nih. Nggak batal, memang nggak batal. Ya walaupun dia misalkan aliran mana saya nggak tahu, tetap ini tidak membatalkan sholat. Misalkan ada nyamuk kelepak, batal kan ya? Jadi jangan garuknya begini, karena ini geraknya semua. Tapi begini, yang digaruk dulu begini aja. Banyak tidak akan membatalkan. Dianggapnya satu pergerakan. Satu aja itu. Bukan begini, kalau begini ya tetap ini yang geraknya ini. Ya, tapi begini, yang gerak itu apa? Kata rikil asobi seperti pergerakan bergeraknya yang namanya jari. Ini namanya harokat khafifah, yaitu pergerakan yang ringan atau al-fi'lul qalil atau perbuatan yang kecil. Nah, yang dianggap itu namanya harokatul khafifah, pergerakan yang ringan. Jadi ketika banyak baru terus nggak apa-apa, pengennya juga itu dia nggak, dianggapnya tidak kasarasatil khutwatin, tidak sama dengan 3 kali langkah, tidak sama. Nah, itu namanya pergerakan yang saya rasa segitu untuk masalah pergerakan di dalam sholat. Jadi yang telah dijelaskan maupun sengaja maupun lupa tetap dianggap batal. Kemudian syarat sah yang selanjutnya asyadus sani asyara, yaitu yang ke-12 adalah tarkul akli wasyurbi. Jadi kalau orang sholat nggak boleh makan atau minum. Di sholat makan, di sholat minum. Kemudian baik akala qalila nasiya, ternyata Bang tulis baik akala, apabila Bang tulis sholat kemudian dia makan akala qalilan, makan tapi sedikit makannya, nasiya lupa, dalam keadaan lupa makan sedikit, au jahilan ditahrimi, atau Bang tulis nggak tahu ini larangan kalau orang sholat itu makan enggak dilarang, nggak tahu juga saking nggak tahu ya, tinggalnya di mana dia. Maka perihal lupa, ya makan tapi lupa dalam keadaan sholat lam tabtul, maka tidak batal. Jadi ingat ya, makan sedikit tapi lupa. Tapi orang lagi sholat terus dia makannya banyak, batal. Ya, sebagaimana nanti ada di dalam bab puasa juga sama. Orang puasa makan sedikit, lupa, nggak batal puasanya. Tapi kalau makannya banyak, lupa, tetap dianggap batal. Karena kurbannya menurut ada puasa iya, apa yang makan dulu bagus. Kalau piring baru ingat. Boleh sih dong, kita kalnya. Ya. Lupa, lupa. Gitu. Jadi kalau makan kejelasannya nggak terlalu banyak. Makan. Kalau bergaul satu aja jangan 50. Sama kan? Asyadul salis azara. Yang ke-13 daripada syarat-syarat sahnya sholat. Allah yang dia ruknun qauliyun au fi'liyun ma'asyaki fi niyatit taharrum. Allah yang dia bahwa orang yang sholat itu nggak boleh melewatkan rukun qauliyun, yaitu rukun qauli. Nggak boleh tuh nggak dibaca rukun qauli, Fatihah, kemudian takbiratul ihram, kemudian tasyahud akhir. Lagi nggak? Tasyahud akhir itu meliputi tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi itu bagian daripada rukun qauli, dan terakhir adalah mengucapkan salam yang pertama itu bagian daripada rukun qauli. Maka nggak boleh itu nggak dibaca itu. Maka apabila tidak membaca itu tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Al fi'liyun atau rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah itu yang berdiri dalam Fatihah, ruku. Bacaan ruku mau sudah dijelaskan. Namanya bacaan ruku itu sunnah.
Bacaan i'tidal itu sunnah, bacaan sujud itu sunnah, bacaan apa lagi? Duduk di antara dua sujud itu sunnah. Yang rukunnya adalah rukunnya. Jadi kalau Bang Turis sudah hafal bacaannya, ya ruku aja udah. Ya sah sholatnya. Ruku ya diam, apa ya bacanya ya? Udah ruku aja. Sah. Karena itu menjadi rukunnya. I'tidalnya itu rukun. Terus apa lagi? Sujud, dua sujud itu rukun. Ya. Kalau orang yang melewatkan itu, masyak serta ragu-ragu. Ada orang yang ragu-ragu. Niat taharruk, dengan niat memulai sholat, berarti takbiratul ihram. Aw yatula zaman syakki, atau ternyata keraguannya berlangsung lama. Gini, orang sholat itu syarat saja sholat adalah tidak boleh melewatkan rukun-rukun yang namanya rukun kauli atau rukun fi'li. Rukun fi'li itu tadi seperti ruku, sedangkan rukun kauli itu bacaan sholat. Salah satunya rukun kauli itu kan takbiratul ihram, bacaannya ya. Allah itunya yang rukun. Ada pengangkat tangan dulu itu kan sunnah. Nah, kemudian baca Fatihah itu rukun. Terus tasyahud akhir itu rukun. Sholawat dalam tasyahud akhir itu rukun. Kemudian salam pertama itu rukun. Salam pertama kita ngomongin rukun. Melewati itu. Atau ternyata dia juga melewatkan yang namanya rukun pilihan, ruku, sujud, i'tidal dan lain-lainnya. Duduk tasyahud akhir, berdiri ketika baca Fatihah bagi orang yang mampu. Nah, itu pun batal. Bersamaan sama juga ketika Bang Turis lagi sholat, dia ragu-ragu, ada ragu-ragu. Tadi udah niat belum? Niat mulai sholat. Ragu-ragu, dan keragu-raguannya itu nggak boleh lama. Ketika dia masih terus ragu-ragu, batal langsung sholatnya. Batal, berarti mulai lagi sholatnya. Yang nggak wudhu itu mah sholat. Ya, dipaham ya? Atau ragu-ragu. Itu bacanya niat belum ya? Dibikin aja sampai pindah lagi itu tetap di jalan masih bikin berniat belum batal sholatnya. Karena niat itu nggak boleh digituin. Yang lain boleh, ragu-ragunya masih bisa yakinin. Tapi kalau misalkan kita meyakini atau keraguan dalam niat ya. Kemudian syarat sah yang selanjutnya yang ke-14 adalah Allah yang liyaqatu shalah au yataraddada fi qatiha. Enggak boleh juga nih. Syarat yang ke-14 nggak boleh berniat memutuskan sholat atau ragu-ragu di dalam memutuskan. Tadinya mau batalin, batal. Atau misalkan dia niat batalin, ketika ada dalam hati niat batal, udah batal. Atau dalam keraguan, batal enggak, maka harus punya keyakinan. Kalau mau batal. Itu maksudnya. Kenapa bisa begitu? Nggak boleh dalam sholat itu menyatakan pengen memutuskan sholat, pengen membatalkan sholat. Nah itu tidak ada dalam najis. Ini tentang masalah hati berarti ya. Kita ketiban najis. Kemarin kita udah ngaji apabila ada najis ma'fu. Tapi kita mengatakan ini batal, maka batal sholat kita. Padahal kita udah ngaji. Najis ma'fu itu yang gimana? Nah ketiban lagi sholat dengan najis ma'fu, berarti kan itu ma'fu, dimaafkan, tidak batal sholatnya. Tapi dia meyakini untuk membatalkan sholat, dia batal sholatnya. Atau keraguan, batal enggak. Itu batal begitu doang. Nah, batal. Hanya yakin nggak yang selalu bisa kalau musuh begitu. Orang yang yakin tidak akan menghilangkan keraguan. Makanya punya keyakinan, jangan sampai ada keraguan dalam hati. Harus yakin, mau batal, enggak. Dalam fikih itu begitu, enggak ada yang namanya sifat ragu-ragu. Apabila idza ta'arradul yakin wasyak,
Pak Budiman terserah mau duluin yang mana. Apabila terjadi perselisihan, dia ragu-ragu atau yakin mau diputuskan yang mana. Ketika putusannya selalu ragu-ragu, ternyata batal juga, maka harus punya keyakinan batal atau keyakinan sah. Harus keyakinan seperti ini. Dan yang terakhir tentang perkara syarat sahnya sholat adalah adamu ta'limu qutiha bisyai'in. Ini bahayanya ini. Enggak boleh menghubungkan dengan sesuatu untuk memutuskan sholat. Pak RT sholat dan dia ada tamu, tapi sebelum sholat dia ngomong, lagi nungguin nih yang namanya komisi belum nyampe nih, ya kan? Ya, terus tungguin dia terus. tungguin aja tuh. Oh ternyata udah ada, gue sholat dulu dah. Entar kalau misalkan dia datang seperti itu, gue batalin sholat. Ya. Jadi nggak boleh menghubungkan untuk membatalkan sholat seperti ini. Ini belum musim hujan, kayak mau ibu gini. Ntar kalau nih gua sholat, pas lagi sholat hujan, gua mau angkat jemuran untuk batalin sholat, udah batal. Jadi menghubungkan begini batal, nggak boleh. Gitu. Ya. Dan sebenarnya ya jeda dulu, silakan mau tanya. Wallahu a'lam bishawab.